Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatina Alfa Azizah selaku moderator dalam presentasi kali ini. Saya Khairul Nazihah sebagai pemateri 1. Saya Fatimah Erliana Yusuf sebagai pemateri 2. Saya Sylvia Rani Mudri Kalsum sebagai pemateri 3. Saya Anindya Kirana Larasati sebagai pemateri 4. Baik, jadi berdirinya kami berlima di depan sini akan menjelaskan sebuah tugas dari pelajaran ekonomi yang bertajuk tentang mekanisme pasar. PPT kali ini yang disusun oleh kami berlima. Kemudian dalam pembahasan materi kali ini kita akan membahas 3 bab. Yang pertama ada tentang pengertian pasar, yang kedua ada tentang pengaruh pasar, dan yang ketiga tentang apa yang dihasilkan oleh pasar tersebut. Kepada penyampai pemateri 1 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pasar dan juga apa yang mempengaruhi pasar. Pasar adalah institusi prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja yang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi pedagang dan juga tempat membeli bagi pembeli ataupun konsumen. Selanjutnya ada hal yang mempengaruhi pasar. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, kepada Fatimah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang permintaan. Nah, permintaan itu ada dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, jadi tingkat kemahalan atau kemurahan barang itu bisa jadi pengaruh untuk permintaan. Yang kedua itu ada selera, pendapatan, yang keempat ada jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya jumlah penduduknya banyak atau sedikit, bisa jadi permintaannya lebih banyak atau lebih sedikit. Yang kelima itu ada harapan atau ekspektasi. Yang keenam itu ada harga barang lain yang berhubungan. Nah, penawaran itu dijelaskan oleh hukum penawaran yang berbunyi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah jika harganya naik dan akan berkurang jika harganya turun pada periode tertentu dengan syarat ceteris paribus. Nah, sekarang ada penawaran. Penawaran itu juga sama dipengaruhi oleh 1. Harga barang itu sendiri, 2. Teknologi produksi, 3. Munculnya produsen baru, yang keempat ada harga faktor-faktor produksi, kelima ada harapan atau ekspektasi, yang keenam ada harga barang lain yang berhubungan. Nah, bedanya penawaran dan permintaan itu tuh, kalau penawaran hukumnya penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah jika harga naik dan akan berkurang jika harga turun pada periode tertentu dengan syarat ceteris paribus. Nah, sedangkan permintaan itu jasa yang diminta akan bertambah jika harganya turun dan akan berkurang jika harganya naik. Oke, materi selanjutnya akan saya persilahkan kepada Sylvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga keseimbangan. Itu akan menghasilkan dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Equilibrium, a state in which the supply and demand for a given good or service are in balance. Terwujud dalam titik equilibrium di mana pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Laras, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang contoh equilibrium. Misalnya, terdapat sebuah toko A yang memproduksi 1000 baju dan menjualnya dengan harga 150.000 per potongnya. Tapi selama penjualan ternyata tidak ada yang mau membelinya. Pihak toko pun menurunkan harga menjadi 100.000 per potongnya.
Dan pada harga tersebut, baju terjual sebanyak 250 buah. Selanjutnya, toko pun memberi diskon lagi dan memasang harga 50.000 untuk per potong bajunya dan berhasil mendapatkan 1.000 pembeli. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan presentasi kali ini. Saya kira presentasi siang ini sudah cukup karena presentasi yang terlalu lama itu tidak bagus, seperti hubungan kamu dan dia yang tanpa status. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.